Frater, suster, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dan juga opa, oma, kakek, nenek yang ikut misa secara live streaming bersama kami. Tadi sore Roh mendengarkan sebuah firman tentang Yesus berkata, "Aku akan pergi menyiapkan tempat di surga bagi kalian." Tentu sabda ini tidak akan bisa diterima oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi kalau orang bisa berkata seperti itu, menunjukkan bahwa orang itu berkuasa atas tempat itu. Misalnya, saya memerintahkan seorang tamu saya untuk tinggal di pastoran. Sebagai seorang pastor paroki, saya punya hak. Maka tidak boleh ada orang lain yang datang mengusir tamu saya itu. Karena saya memerintahkan untuk orang itu boleh tinggal di pastoran. Demikian juga kalau Yesus katakan, "Kalau aku pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu," maka tentu dialah yang berkuasa di surga. Tapi cara berpikir ini tentu tidak gampang diterima oleh cara berpikir orang-orang dunia waktu itu yang merasa bahwa Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Yesus tidaklah manusia istimewa. Cara berpikir Yesus berbeda dengan cara berpikir mereka. Demikian juga sebagai orang beriman Katolik, kalau kita sendiri tidak yakin akan kata-kata Yesus, termasuk ketika Yesus mengatakan bahwa Petrus, engkaulah batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka ketika orang lain datang dengan ajaran lain, mengatakan bahwa kamu itu sesat, datang pengaruh lebih ikut agama kami lebih baik, di sana kita bisa melakukan perayaan yang sesuai. Kamu setiap kali misa minum anggur, makan hosti, tidak ada arti. Saya katakan bahwa teman-teman yang beriman Kristen Protestan, mereka hanya mengenal perjamuan malam terakhir. Kalau kita orang Katolik, kita lebih, karena kita menghadirkan perjamuan Yesus itu setiap kali kita misa. Itu beda. Mengenang berarti Yesus tidak hadir di situ. Kalau kita menghadirkan, maka Yesus harus ada dalam misa itu. Yesus ada dalam diri siapa? Dalam diri seorang imam. Maka setiap kali seorang imam memberkati konsekrasi, memberkati anggur, berubah menjadi darah Kristus, memberkati hosti, berubah menjadi tubuh Kristus. Maka itu kenapa seringkali ada pencemaran, walaupun kelihatannya hanya roti kosong, roti kering, tetapi tidak tiba-tiba bisa keluar darah. Artinya bahwa peristiwa konsekrasi bukan peristiwa omong kosong, bukan sebuah kegiatan yang kita karang-karang. Artinya janji Yesus bahwa dia akan datang setiap kali kita misa, setiap kali kita berdoa, itu sungguh-sungguh nyata. Jadi kalau untuk mereka yang tidak percaya dengan gereja Katolik, ya sudah, tidak usah diurus. Tapi dia juga jangan intervensi kita. Kalau dia tanya banyak-banyak, suruh ketemu saya. Mari kita dialog. Kalau Bapak Ibu mungkin mereka bisa setir kiri, setir kanan, karena Bapak Ibu tidak sekolah khusus. Tapi tentu gereja Katolik itu yang pegang tempat di mana Bapak Petrus, paus pertama kita, ada sampai hari ini. Maka kalau kita siarah, teman-teman Protestan itu hanya jalan-jalan mereka tidak masuk. Karena semua gereja yang ada
itu sebagian besar gereja di tempat-tempat suci adalah gereja Katolik. Gereja Katolik yang menguasai semua tempat itu. Di perkawinan Kana, di Kana yang tempat di mana mujizat pertama terjadi, itu gereja Katolik. Jadi kita bisa misa karena sudah disiapkan kapela-kapela. Dan misa di sana tidak boleh lebih dari 1 jam. Bahkan dipatok 30 menit harus selesai karena ada orang lain yang akan masuk ke tempat itu. Setiap hari banyak pesiaran. Maka bersyukurlah kita sebagai orang Katolik. Maka cara berpikir kita harus sesuai dengan cara berpikir Kristus, yang melihat bahwa memang bagi manusia hal-hal itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Kristus mau, Kristus bisa lakukan apa saja. Maka dalam bacaan hari ini, mari kita berpikir seperti Kristus, supaya orang hanya memperhatikan soal fisik. Macam kami tadi terjebak karena pas hari ini hari Jumat, kita terjebak di mana orang sholat Jumat. Ternyata jalan nasional juga kalah semua. Kita harus berhenti dulu, agar kita cari tempat untuk istirahat sambil beli gorengan. Tapi sudahlah, kita saling menghargai, toleransi di situ nikmatnya. Yang penting bahwa semua berlaku sama. Jangan hanya orang-orang tertentu diperlaku seperti ini lalu yang lain tidak diperlaku seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, semoga Tuhan sungguh-sungguh merubah cara berpikir kita seperti cara berpikir Kristus, merubah cara merasa kita sebagaimana Kristus merasa, dan merubah cara bertindak kita sebagaimana Kristus bertindak. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.